Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jordan BP Tambunan, NIM 203020702044, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Pada video saya kali ini saya akan membahas materi tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Tepatnya ini pertemuan ke-7. Oke, langsung saja kita masuk kepada pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Biarlah mereka duduk di sana, titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau ikhtisar atau daftar, misalnya Departemen Dalam Negeri. Kemudian A. Titik Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. B. Titik Direktorat Jenderal Agraria. 1. Titik patokan umum. Kita perlu menambahi sebuah catatan. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan titik yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 1.35.20 pukul 1:35 menit 20 detik. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat yang terbit dalam daftar pustaka. Misalnya Siregar, Merari, titik 1920, titik Ajab dan Sengsara, titik Welter Reden, titik 2 Balai Pustaka. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misal, di desa itu berpenduduk 24.200 orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung, titik. Tanda titik pula tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tadi dan sebagainya. Misalnya, acara kunjungan ada Malik, tidak ada tanda titik. Tanda titik juga tidak dapat dipakai di belakang satu alamat pengirim dan tanda surat atau nama dan alamat penerima surat. Misalnya Jalan Diponegoro 80 Jakarta, tanpa titik. Atau kantor penempatan tenaga, tanpa titik. Kemudian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau penjelasan. Misalnya saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Tanda koma juga tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau hari ini hujan. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu akan tetapi. Misalnya, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh, begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kita juga perlu memperhatikan pemakaian tanda titik. Bab 5 pasal L dan M. Misalnya kata ibu, saya gembira sekali. Ada kata ibu, koma, tanda petik 2, saya gembira sekali. Tanda koma dipakai di antara 1. Nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, surat-surat itu diharapkan dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.
Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Alis Jabana, Sultan Takdir, 1949, titik. Tata Bahasa Baru Indonesia, jilid 1 dan 2, titik. Jakarta, titik 2, PT Pustaka Rakyat. Tanda koma juga perlu dipakai di antara bagian dalam catatan kaki, misalnya W.J.S. Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karangmengarang, Yogyakarta, titik 2 UP Indonesia, 1997, halaman titik 4, titik. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga, misalnya B. Ratulangi, S.E.S. N.Y. Hadijah, M. A. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M, Rp 12,50. Tanda koma juga dipakai untuk mengapi keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali, titik. Tanda koma juga dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita dapat memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh atas bantuan Agus Haryadi. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, misalnya, di mana saudara tinggal? Ditanya, ya, tanya Karim. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri asik mendengarkan siaran. Tanda kutip pilihan pendengar. Yang selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur terikat, seperti unsur terikat atau kata dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, singkatan yang berupa huruf kapital dengan huruf kecil, kemudian tanda hubung dengan angka, kemudian angka dengan akhiran tanda hubung an. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah berfungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga berfungsi menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Di antara dua bilangan atau tunggal yang berarti sampai dengan. Tanda pisah juga digunakan di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Kemudian tanda pisah juga digunakan untuk dapat dilambangkan dengan tanda hubung dua. Selanjutnya kita masuk kepada materi penulisan unsur serapan bahasa asing. Yang pertama, AA. Ini dalam bahasa Belanda menjadi A, misalnya paal jadi pal, baal jadi bal. Oktaaf menjadi oktav. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E, misalnya aerobe menjadi aerob. AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Hemoglobin menjadi hemoglobin. I tetap I, trailer tetap menjadi trailer. Au tetap au, misalnya audiogram tetap menjadi audiogram. C di muka A, U, O dan konsonan menjadi K, misalnya kolonel menjadi kalomel. Kemudian C di muka E, I, O, dan Y menjadi S. Misalnya, sentral menjadi sentral. C di muka O, U, dan konsonan. C di muka O, U, dan konsonan menjadi K. Misalnya,
accommodation menjadi akomodasi. CC di muka E dan I menjadi KS, misalnya action menjadi action. CCH dan CH di muka A, O dan konsonan menjadi K, misalnya saccharin menjadi saccharin. CH yang lafalnya S atau SY menjadi S, misalnya echelon menjadi echelon. CH yang lafalnya C menjadi C, misalnya cek menjadi cek. C dalam bahasa Sanskerta menjadi S, misalnya syabda menjadi sabda. E tetap E, efek menjadi efek. EA tetap EA, idealis tetap menjadi idealis. EE dalam bahasa Belanda menjadi E, stratosfer menjadi stratosfer. E tetap E, misalnya ekosane menjadi ekosan. EO tetap EO, misalnya streo tetap menjadi streo. EU tetap EU, misalnya neutron tetap neutron. F tetap F, misalnya fanatik tetap dia fanatik. Dan masih banyak lagi unsur serapan bahasa asing. Nah, namun demikian yang dapat saya jelaskan untuk sampai kali ini. Semoga apa yang saya ulas tentang pemahaman saya tentang materi pemakaian tanda baca dan penulisan serapan dapat berguna untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih jika terdapat kekurangan dalam kata-kata, kekurangan dalam penulisan dalam video ini. Saya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekian dan terima kasih.